wujudnya seperti manusia biasa, seperti kita gitu kan. Memang nggak ada infiltrumnya. Terus mereka menempati satu kota atau satu kerajaan tersendiri. Di malam-malam tertentu kadang terlihat menggunakan pakaian serba kuning dan bisa berinteraksi dengan manusia. Ketika sampai di sini, karena mereka ini memiliki satu keahlian. Keahliannya itu adalah di bidang seni. Ya, seperti kayu, seni kayu, ya, seni kayu, seni perhiasan. Ya. Sehingga ketika datang ke Nusantara mereka sangat dibutuhkan, terutama untuk keperluan kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu bagi kita semuanya. Ya. Dan ketemu lagi dengan kami. Kali ini kita akan membahas tentang yang baru-baru ini ya Om ya. Dan ini kemarin ada beberapa yang ingin menanyakan nih Om ya tentang orang Bunian itu Om. Nah mungkin sebelum kita jauh untuk membahas tentang orang Bunian ini, mungkin Om mau sedikit untuk menceritakan sih Bunian itu apakah sama dengan hunian atau Bunian itu apa sih Om? Ya itu sebenarnya istilah atau sebutan bagi orang ya ataupun entitas yang keberadaannya itu masih misterius atau diyakini mereka sebagai penghuni di suatu wilayah, entah itu di tengah hutan, di daerah yang terpencil, ataupun satu daerah yang jarang dijamah oleh manusia. Tapi juga ada yang menyebutkan ini kemudian dicocokkan dengan keberadaan dari kota gaib. Kota gaib gitu. Tapi memang untuk makhluk Bunian ini banyak versi ya. Jadi ini versi yang saya ketahui gitu. Jadi nanti mungkin kalau ada teman-teman di sini yang kok versinya beda itu, karena ini sifatnya kan subjektif ya. Nanti bisa ditambahkan di kolom komentar gitu aja. Tapi sepengalaman dan sepemahaman saya, memang ini satu makhluk ya, ataupun boleh dibilang manusia ya sama dengan kita gitu, tetapi tidak ada ininya gitu, katanya nggak ada garis filtrum atau apa itu ada itu. Terus mereka menghuni di satu tempat itu yang jarang dijamah manusia gitu. Misal contohnya di kota gaib, gitu gunung, hutan gitu, betul. karena kebanyakan dari manusia Bunian atau makhluk Bunian itu ditemukan di Sumatera gitu. Tapi ada juga di Kalimantan gitu. Bahkan diduga di Alas Purwo itu juga dulu pernah ada gitu. Jadi dengan postur tubuh yang lebih rendah dari manusia, lebih pendek gitu posturnya. Dan katanya itu memang yang saya tahu ya Om ya, itu enggak lebih dari 100 meter apa 100 cm ya, 1 meter gitu ya. Dan ini kalau yang saya tahu memang terkenalnya itu di Sumatera, Kalimantan, bahkan ya pokoknya Melayu ya, itu juga negara tetangga kita pun Malaysia itu juga katanya itu mempercayai orang Bunian ini gitu. Nah itu memang kalau di tanah Jawa ini kan ada beberapa gunung ya. Itu apakah juga ada tuh di tanah Jawa ini gitu? Iya, kalau gunung mungkin ada ya, tapi sepengalaman saya kalau di gunung itu dulu pernah ditemukan tapak yang gede banget gitu. Ini mungkin sama kayak makhluk gunung di Himalaya yang namanya Yeti itu ya. Tapi pernah kalau ngelihat di foto ataupun di video yang pernah waktu ke Alas Purwo, itu memang ada entitas seperti itu. Jadi manusia pendek gitu, maksudnya bukan maaf ya, bukan kerdil gitu, tapi posturnya kayak manusia tapi di apa ya, size-nya dikecilin gitu, dieditnya jadi lebih kecil gitu. Gitu. Dan kalau di Sumatera sendiri makhluk Bunian itu wujudnya seperti manusia biasa, seperti kita gitu kan. Memang nggak ada infiltrumnya. Terus mereka menempati satu kota atau satu kerajaan tersendiri. Di malam-malam tertentu kadang terlihat menggunakan pakaian serba kuning dan bisa berinteraksi dengan manusia. Jadi mereka kadang berdagang, menemui manusia gitu, ketemu, aktivitas sosial itu keseharian sama. Ada yang seperti itu juga. Jadi
memang tentang makhluk buayan ini banyak versi, tapi di akhir-akhir ini disangkut pautkan dengan keberadaan kota-kota gaib. Oh iya iya betul. Dan katanya itu memang orang Bunian ini itu peradabannya itu lebih maju dari kita gitu. Terus ya di sana itu ada kerajaan sendiri gitu. Dan memang kemarin mungkin bisa disangkut pautkan dengan kota gaib ini ya. Nah kemarin beberapa itu saya tahu informasi ya, ini kalau nggak ada filtrumnya, terus lebih pendek, bahkan kakinya itu katanya terbalik, itu ciri-cirinya itu seperti itu, bener nggak? Nggak, kalau kakinya terbalik enggak mas, itu beda ya? Itu lebih, saya nggak tahu ya ini sumbernya dari mana gitu, tapi kalau makhluk bunian itu peradabannya kayak manusia kok itu. Kalau terbalik mungkin versinya cocokologi, misal di sini melihat entitas kuntilanak laki itu yang jalannya terbalik, karena kan kalau sekarang kita berdasarkan media sosial belum tentu bisa diyakini ya itu keberadaannya seperti apa, karena takutnya itu hanya editing atau mengada-ngada gitu. Tapi sepengetahuan saya atau sepengalaman saya itu memang makhluk bunian satu peradabannya sudah tinggi. Kemudian mereka bisa berinteraksi dengan warga dan manusia, dan sama posturnya kayak kita, itu cuma lebih kecil, tapi menggunakan pakaian-pakaian khusus. Tetapi jika ini kemudian disangkut pautkan dengan makhluk yang menghuni kota gaib, itu ya posturnya kayak sama kita, tapi menggunakan pakaian-pakaian yang gemerlap. Iya. Ya karena memang interaksi dengan manusia itu ya banyak cerita memang Om itu, karena ada juga yang kalau ada konser ikut nonton ataupun dengan manusia gitu ya. Nah tetapi ini ada versi juga ini yang mengatakan kalau kan itu seperti manusia kita juga gitu ya. Itu katanya ada yang baik, ada yang ya buruk gitu, maksudnya menculik ataupun menyesatkan. Itu benar Om? Iya, tetap aktivitasnya sama ya kayak kita. Ada yang baik, ada yang buruk, itu di mana-mana sama mas. Entitas itu tetap ada gitu, tetapi sejauh ini sangat terbatas ya. Mereka mungkin masuk ke alam kita tujuannya untuk berdagang ataupun bersosialisasi masyarakat, dan kita pun untuk masuk ke dimensi mereka juga sangat terbatas untuk hal-hal ini gitu. Oh iya, memang kalau untuk manusia juga nggak sembarangan juga untuk masuk ke situ ya. Iya. Ya mungkin kalau saya mewakili teman-teman, dan saya juga ini juga masih penasaran sih sebenarnya Om. Iya. Mungkin untuk terakhir ini, pertanyaan terakhir mungkin ya Om, untuk makhluk atau orang bunian ini menurut Om mau sendiri itu ini manusia atau entitas astral? Ya kalau saya lebih ke entitas mas. Entitas ya. Karena di alam nyata spesifikasi seperti ini sangat-sangat mungkin jarang ya, atau ada kelainan genetik gitu. Namun kalau mungkin pernah mendengar orang Kalang, suku Kalang gitu ya. Suku Kalang ini mungkin kita tambahi ya, makhluk bunian kita untuk komparasi atau perbandingan. Suku Kalang itu ada benar adanya, dan diyakini tidak jauh dari kita di Kota Gede ada suku Kalang ini. Jadi suku Kalang memang datang dari jauh gitu. Diyakini di sekitaran daerah Asia Selatan. Asia Selatan itu luas ya. Di sini India, Bangladesh, Sri Lanka gitu ya. Mereka mengembara ataupun berlayar tiba di Nusantara pada waktu itu. Ketika sampai di sini, karena mereka ini memiliki satu keahlian. Keahliannya itu adalah di bidang seni. Ya, seperti kayu, seni kayu, seni perhiasan. Sehingga ketika datang ke Nusantara mereka sangat dibutuhkan, terutama untuk keperluan kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Ditambah lagi di era kolonial Belanda, mereka karena memiliki satu kemampuan untuk mendesain seni kriya logam waktu itu sangat diminati oleh orang Belanda. Jadi di awalnya kan memang ada permintaan dari keraton, tapi ini isunya atau apa secara literatur memang disebutkan mereka mengalami cekcok atau sesuatu hal yang tidak cocok, akhirnya diberi satu daerah ini karena mereka sangat dibutuhkan oleh pemerintah kolonial waktu itu.
banyaknya pesanan membuat mereka kaya raya. Oh iya. Gitu. Iya, Sehingga iya. bangunannya itu boleh dibilang adalah bangunan-bangunan Indis atau bangunan megah Belanda pada waktu itu. Bahkan ada yang mengisahkan mereka ingin membuat ubin atau membuat lantai itu dengan koin gulden. Tapi alasan pemerintah kolonial Belanda waktu itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau bentuknya itu ini terbaring gitu, itu kan ada logonya Ratu Belanda. Nggak boleh diinjak ya buat ubin soalnya. Ubin. Jadi mereka mintanya bentuknya vertikal. Oh, berdiri gitu. Kalau berdiri kan butuh jumlah yang banyak, terus nggak kelihatan gitu uang logam. Nah, mereka bahkan memiliki perabot itu semuanya dari emas, termasuk sangkar burung. Nah, yang ciri khas dari orang Kalang itu konon ceritanya punya ekor. Ya punya ekor itu. Bahkan ternyata masuknya suku Kalang ini pernah ditemukan waktu saya bersama Kisah Tanah Jawa ke Alaska atau Alas Kalang gitu ada di Tuban itu. Di situ ada daerah namanya dulu ada suku Kalang. Itu meninggalkan pernik logam dan manik-manik. Sehingga ini menjadi benda purbakala yang diburu orang gitu. Nah, dari persebarannya ini sampai ke daerah Kota Gede sekarang atau daerah yang rumahnya gede itu, maksudnya yang rumahnya mungkin rumah-rumah mewah pada zaman kolonial, rumah-rumah Belanda, dan itu memang menyamakan ataupun sama dengan orang Belanda pada waktu itu karena kekayaannya luar biasa, Mas. Iya. Sama-sama bisa membangun yang besar-besar, rumah besar ataupun gitu ya. Ya, mungkin itu dari Om Hao ya. Mungkin teman-teman nanti kalau ada pengalaman ataupun tentang orang Bunian itu apa gitu, itu bisa dituliskan ke kolom komentar. Iya, kalau membicarakan orang Bunian ini memang tersebar di banyak tempat ya. Tapi menurut saya yang spesifik sebenarnya orang Bunian ini ada di suatu lokasi gitu. Kita ambil di Pulau Sumatera gitu ya, di hutan-hutan, dan ini di konon ceritanya itu memang suku. Ada yang meyakini secara etnologi itu seperti itu. Jadi mereka memang orang pada seperti kita gitu. Sepertinya saya nggak tahu ya, mohon maaf kalau salah. Apakah ini kemudian ada kelainan genetik? Nah itu ya. Kemudian karena mereka ini kan nomaden dan bergerombol membentuk satu lokasi atau wilayah. Yang lokasinya ini karena nomaden kan pindah-pindah, Mas. Iya. Dan mereka sangat sedikit berinteraksi dengan manusia ataupun kemasyarakatannya itu sangat kurang. Jadi dianggap juga mereka dari dimensi astral. Jadi disebutkan Bunian itu macam-macam gitu, Mas. Karena suku di Indonesia ini kan banyak banget gitu, dan termasuk persebarannya, termasuk juga ciri-ciri fisik gitu. Jadi kalau kita tadi perbandingan atau komparasi dengan orang Kalang ini punya ekor katanya gitu. Terus dulu memang ada yang kan kalau orang Kalang ini kan nikahnya sama terus. Jadi ada yang pernah pacaran sama orang Kalang ini coba dipegang, maaf ya, belakang pantatnya gitu, ada ekornya, katanya ekornya kecil gitu. Iya. Jadi memang kalau orang Bunian ini juga banyak versi gitu ya. Ada yang katanya itu manusia, yang kerdil, ada yang ini entitas astral. Bahkan ada juga yang kemarin itu menyebutkan ini tuh spesies yang baru atau apa gitu. Karena memang ini belum solid ya. Iya, masih bersifat subjektif sih. Multi tafsir juga. Tapi saya menilai kalau ini lebih untuk sekarangnya lebih mengarah pada makhluk Bunian, mungkin yang diterjemahkan lebih tepatnya mengarah pada penghuni kota gaib. Sebelum ada secara spesies ataupun komunitas tersendiri. Jadi saya memiliki dua persepsi untuk hal ini gitu. Ya, karena memang kemarin juga di Alas Purwo itu yang kerekam itu memang seperti manusia yang solid ya, itu lari gitu ya. Iya. Nah itu itu jadi belum ada yang seperti yang sudah solid ini tuh makhluk apa atau apa itu belum ketemu ya. Iya. Nah mungkin itu aja yang bisa kami bahas untuk orang Bunian ini.
jangan lupa nih yang belum subscribe untuk segera subscribe, karena subscribe itu gratis ya Om. Dan kami juga tim Maskur Channel kemarin juga banyak yang berandai-andai, misalkan kok yang nonton itu 20.000, 50.000, andaikan semua subscribe kan ya banyak ya. Iya, ya, sekarang kebanyakan gitu nonton doang nggak subscribe. Nah, itu. Ya mungkin itu aja, mungkin bisa nutup atau tambahan. Iya, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan, untuk Sobat Javanika dan juga Sobat Maskur Channel. Tinggalkan kritik, saran, masukan, komentar di kolom komentar gitu. Yeah. Kalau suka share sebanyak mungkin, jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan lonceng agar mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami tayang. Dan jangan lupa untuk tidak skip iklan. Ya. Nah itu nyawa kami biar kita bisa jalan-jalan dan promosi. Nah, terus sekali itu. Oke, ditutup akhir kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.